Halo, cek 1, 2, 3. Teman-teman, tadi kepotong ya live-nya. Semoga kali ini jaringannya aman. Ya. Tadi kita sudah bahas nomor 5 sama nomor 6. Cuma kebetulan karena jaringannya trouble, akhirnya live-nya saya matikan. Ini saya lanjutkan lagi ya. Oke, sambil menunggu yang lainnya bergabung. Nanti saya jelaskan ulang soal nomor 6 ya, karena tadi kena lag ya, banyak masalah trouble-nya. Kita tunggu dulu yang lainnya biar bergabung. Nanti kita bahas ulang soal yang nomor 6. Tadi sudah bahas nomor 5. Kemudian nomor 6 ya. Cuma tadi nomor 6 ini kepotong karena jaringannya trouble. Oke, saya ulangi yang nomor 5 ya sambil menunggu yang lainnya bergabung. Tadi yang sudah bergabung lumayan banyak karena kepotong. Ini saya review ulang ya, teman-teman ya. Saya review ulang diri nomor 5. Jadi, ini adalah soal asli UTBK tahun 2024 tapi saya modifikasi angka-angkanya ya. Oke, kita coba dulu bahas soal nomor 5, nanti kita review cepat soal nomor 6 ya. Jadi gini teman-teman, soal nomor 5 ini ada kota A, kota B, C, D, E, dan F. Jarak kota C ke kota F, nah dari C ke F itu 120 ya. Satu kota ini itu persegi, nah karena ada 3 kotak, kalau 3 kotak itu 120, berarti kalau satu kotaknya adalah 40. Oke ya, saya review ulang ya teman-teman ya. Nah, karena yang ditanya adalah melalui jalan tol itu dari B ke A ke D, jalan tol itu berbentuk setengah lingkaran. Nah, kalau keliling lingkaran penuh adalah 2 PR, kalau setengahnya adalah PR saja. Oke, untuk mencari keliling lingkaran, berarti kita harus mencari jari-jarinya. Nah, dari A ke D, nih ya, dari A ke D itu diameter. Dari A ke D ini juga diameter. Berarti setengahnya adalah jari-jarinya. Berarti untuk mencari jari-jarinya, kita cari panjangnya AB dan AD. Nah, untuk mencari panjangnya AB, saya ambil segitiga ABO. Saya gambarkan di sini. ABO. Karena satu kotak berarti 40. Karena 3 kotak berarti 120. Satu kotaknya adalah 40. Nah, untuk mencari panjang AB, kita gunakan Pitagoras. 40 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Ketemulah akar 16.000. Ya. Nah, akar 16.000 kalau disederhanakan, 16.000 itu sama seperti 1.600 dikali 10. Nah, 1.600-nya di akar, keluar 40 akar 10. Nah, dari A ke B ini itu diameter. Berarti kalau jari-jarinya setengahnya ini, setengahnya dari 40 akar 10 adalah 20 akar 10. Oke, jari-jari yang pertama sudah ketemu. Kita cari jari-jari yang kedua. Nah, jari-jari yang kedua berarti pakai ini panjangnya AD. Saya ambil segitiga AGD. Tak gambarkan di sini ya. AGD. Karena 2 kotak berarti 80, karena 2 kotak berarti 80. Satu kotaknya 40. Nah, kalau panjang sisinya sama, kita pakai rumus S akar 2. Sisinya 80 berarti 80 akar 2. Ini baru diameternya, karena jari-jari setengahnya, berarti setengahnya dari 80 akar 2 adalah 40 akar 2. Oke, yang ditanya adalah jarak tempuh dari B ke D. Berarti yang melalui jalan tol ya, berarti B ke A, keliling ini ditambah kelilingnya ini. Nah, keliling yang pertama adalah PR rumusnya. Pi dikali jari-jari yang pertama. Ya, 20 akar 10. Ditambah keliling yang kedua. Pi kali jari-jari yang kedua. Nah, jari-jari yang kedua adalah ini. Oke, saya sederhanakan ya. Yang ini saya bagi 20 pi. Nah, berarti tinggal akar 10 habis. Yang ini 40 pi, saya bagi 20 pi. Coret berarti tinggal 2 akar 2. Nah, biar ada jawabannya, 2 akar 2-nya saya taruh depan, akar 10-nya saya taruh belakang. Ya, enggak, ini saya review ulang ya, karena tadi kepotong. Ini mumpung jaringnya sudah bagus.
Nah, jadi kan teman-teman sudah tahu ya, panjang dari AB itu 40 akar 10, diingat-ingat ya. Panjang dari AD itu 80 akar 2, karena nanti dipakai untuk soal yang nomor 6. Nah, soal yang nomor 6 itu pertanyaannya adalah, jika Ani berangkat dari kota B ke kota E, jarak terpendek itu berapa? Ini ada 4 jalur. Nah, kita disuruh mencari jarak yang terpendek. Jalur yang pertama ini, BCFE. Jalur yang kedua, BCFDE. Oke, jalur yang ketiga adalah dari BADE. Jalur yang keempat adalah lewat jalan tol BAADDE. Nah, kita eliminasi yang paling panjang ya. Yang ini nggak mungkin. BCFD ini sudah belok-belok, nggak mungkin jalur ini. Karena lebih pendek yang BCFE. Nah, kita cari jarak yang ditempuh dari BCFE, berarti ini 3 kotak 120, 3 kotak 120. Nah, panjang dari BC ini, kita cari dengan rumus ini. Ya, teman-teman. Sorry, ini BGC, malah kebalik ya. Ini BG, ini C. Nah, kita pakai Pythagoras, ketemulah panjang dari B ke G, B ke C adalah 40 akar 5. Nah, 40 akar 5 ya. Jadi totalnya 120 tambah 120 tambah 40 akar 5. Oke, ketemulah 240 ditambah 40 akar 5. Nah, ternyata di pilihan ganda nggak ada, berarti bukan ini. Kita pakai opsi yang kedua, jarak terpendeknya. Nah, opsi yang kedua adalah B ke A ke D, D ke E. Karena yang ini makin jauh nggak mungkin. Nah, B ke A ke D, D ke E. B ke A tadi dari soal nomor 5 adalah 40 akar 10. A ke D dari soal nomor 5 adalah 80 akar 2. DE-nya kita cari. Nah, DE-nya ini, saya ambil segitiganya. DH itu 80, EH 1 kotak 40. Nah, ternyata ini angkanya seperti yang ini ya. Nggak usah kita cari lagi karena sama angkanya ya, jelas 40 akar 5. Nah, berarti totalnya adalah 40 akar 10 tambah 80 akar 2 ditambah 40 akar 5. Masing-masing saya bagi 20. Dibagi 20 jadinya 2 akar 10. Dibagi 20 4 akar 2. Dibagi 20 2 akar 5. Nah, karena jawabannya adalah ini urutannya, ya kita urutkan saja biar ada jawabannya. Nah, berarti 20, kemudian 2 akar 5, 4 akar 2, ditambah 2 akar 10. Oke ya. Jadi jawabannya betul adalah yang B, teman-teman. Ya, jadi bukan A, bukan C. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Iya, ini bimbelnya lewat Zoom, teman-teman. Bimbelnya lewat Zoom ya. Yang mau daftar, yang gelombang 1 itu sudah penuh ya. Yang gelombang 2 ini saya buka lagi kelas gelombang 2, mulainya minggu depan ya. Nah, yang mau daftar bisa menghubungi WA ini. Oke, saya turunkan sebentar ya, yang mau tanya bimbel. Ini silakan boleh di screenshot, nanti hubungi saja. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Kak, lihat nomor 5, boleh, nih silakan. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Oke, silakan ya. Ini sudah kita lanjutkan. Tadi sudah sampai nomor 6. Kita lanjut soal yang nomor 7. Oke, silakan boleh dicoba. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Kak, mau lihat nomor 6? Nanti lihat di YouTube saja ya. Nanti saya upload ulang di YouTube. Jadi rekamannya hari ini saya upload di YouTube. Oke ya, silakan dicoba nomor 7. 3000 like nanti kita bahas. 3000 like nanti kita bahas.
Oke, yang sudah ketemu boleh dijawab soal yang nomor 7. Yang ditanya itu yang lulus dua-duanya ya. Jadi satu siswa itu ikut 2 tes, tes matematika dan tes sains atau tes IPA. Kalau ada 1 orang ikut tes kan bisa jadi kemungkinannya lulus dua-duanya, atau cuma lulus IPA, atau cuma lulus matematika, bahkan ada yang tidak lulus keduanya. Kemungkinannya kan itu. Nah, yang ditanya adalah yang lulus kedua-duanya. 90 yang lulus dua-duanya. Oke, sudah 3000 like, kita bahas soal berikut ini ya. Nah, ini nanti memanfaatkan diagram Venn, teman-teman ya. Nanti memanfaatkan diagram Venn. Oke, kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Karena ada 2 keterangan, berarti 2 lingkaran. Oke, ini kotakan sebentar kurang besar. Nah, yang bagian sini adalah semestanya atau total siswanya. Ya. Ini semestanya, total siswanya. Kemudian yang lolos matematika, ini ya, 50% dari total semuanya. Yang lulus dari IPA atau sains ya, itu 70%. Kemudian yang gagal keduanya, nah berarti yang di luar sini ya, 10%. Ternyata, teman-teman, perhatikan ya kalimat ini. 270 siswa lulus setidaknya dalam 1 mata pelajaran. Berarti sebanyak 270 orang itu lulus setidaknya 1 mata pelajaran. Ada yang lulus keduanya, ada yang lulus matematika, atau cuma lulus IPA saja. Nah, gitu ya. Yang ditanya jumlah siswa yang lulus kedua-duanya. Nah, yang lulus kedua-duanya saya taruh tengah ya. Saya lambangkan X. Nah, yang dicari adalah X-nya. Oke, teman-teman, saya tanya. Kalau yang gagal kedua-duanya adalah 10%, ya, kalau yang gagal adalah 10%, berarti yang berhasil berapa persen? Coba dijawab. Ya, baru mulai lagi ya. Kalau yang gagal 10% kan ini ya diketahui yang gagal kedua-duanya 10%. Nah, yang berhasil itu berapa persen? 90%, betul ya. Yang setidaknya lulus 1 mata pelajaran itu totalnya adalah 90%. Nah, 90% dari total siswa S ya adalah 270. Oke ya, saya ulangi ya. 270 ini tuh yang berhasil setidaknya 1 mata pelajaran. Karena yang gagal 10%, berarti yang berhasil 90%. Artinya 90% dari total siswa adalah 270. Nah, kita cari dulu total siswanya. 90% kan sama seperti 90/100 ya. Sama dengan 270. Nah, kalau ini pindah ruas, berarti nanti jadinya 100/90 dibalik ya, kali 270, coret-coret. Nah, ketemulah total semuanya 300 siswa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita cari saja. Misalnya pengen mencari matematika, boleh. Sekalian kita cari matematikanya. Matematika adalah 50% dari total semua. Coret-coret, coret-coret, berarti 150 siswa. Ya. Oke, kita cari IPA-nya. 70% dari totalnya 300. Coret-coret, coret-coret, berarti 210 siswa. Nah, yang gagal adalah 10%, 10/100 dari 300. Coret-coret, ketemulah 30 siswa. Total seluruhnya adalah 300. Nah, kita manfaatkan rumus dari diagram Venn. Cara gampangnya gini. Ya, rumus diagram Venn.
Kiri tambah kanan tambah luar dikurangi yang tengah sama dengan total semuanya. Oke, kirinya adalah 150, ditambah kanannya adalah 210, ditambah yang luar 30, dikurangi yang tengah, totalnya 300. Ini cara paling gampang menghafalkan diagram Venn ya. Kiri tambah kanan tambah luar, dikurangi yang tengah sama dengan total semuanya. Kiri tambah kanan tambah tambah luar, dikurangi tengah sama dengan total semuanya. Oke, kita total dulu teman-teman. Ini ketemu 390 ya. 390 min X sama dengan 300. Nah, min X sama dengan 300 dikurangi 390. Min X sama dengan min 90, berarti X-nya sama dengan 90. Oke ya, ini gak ada jawabannya teman-teman ya, harusnya 90. Saya kasih jawaban yang F ya, 90. Dah, gitu aja. Ya, betul 90 teman-teman ya. Ini banyak yang tipe tadi, dari tadi banyak yang tipe. Kurang konsentrasi dalam nulis soalnya ya. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tak kasih jawaban yang F ya, jawabannya 90. Sampai sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Paham ya, paham ya? Kalau paham kita lanjut soal yang nomor 8. Sampai sini paham? Kita lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Kita lanjut soal yang nomor 8. Ya, nanti di-upload di YouTube, tenang saja ya. Kita lanjut soal yang nomor 8. Nah, silakan ya. Kita bermain dengan bilangan ya, persentase. Jadi, soal penalaran matematika itu banyak banget soal ceritanya dan persen-persen banyak keluar. Oke, 2 menit silakan dicoba. Bahas 10 soal ya, tadi sudah bahas dari 1 sampai 8, cuma kepotong karena jaringannya agak trouble. Nah, ini kita lanjutkan ya. Oke, silakan dicoba soal yang nomor 8. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Semoga ini ada jawabannya ya, semoga nggak salah nulis lagi. Kalau ini pakai persamaan ya. Kalau yang tadi diagram Venn. Oke ya. 10.000 like nanti kita bahas yang nomor 8. Tadi sudah sampai 40.000 ya, karena kepotong. Oke, 10.000 like nanti kita bahas bareng-bareng soal nomor 8. Sambil menunggu teman-teman yang lain menjawab dulu. Saya tak ngambil minum sebentar ya. Nanti 10.000 like kita bahas. Semoga jaringannya aman ya. Nggak trouble lagi kayak tadi. Oke, ada yang ketemu 100, ada yang B. Ada yang B, ada yang C ya. Ada yang B, ada yang C. Kita simpan dulu. Ada lagi yang mau menjawab soal nomor 8? Ribu like, nanti langsung kita bahas soal yang nomor 8 ya teman-teman ya.
Bang, yang rekaman PM kemarin belum diupload kah? Oh ya, kayaknya pas malam tahun baru bukan? Karena pas malam tahun baru belum sempat ke download. Coba nanti tak cek ya rekamannya ya, semoga masih ada. Kak Zid pas malam tahun baru bukan? Oh iya, betul berarti ya, belum sempat kesimpan. Oke, kita bahas ya. Soal yang nomor 8. Jadi gini, kita tandai dulu bagian yang penting. Jika pemilik toko alat tulis membeli 50% lebih banyak daripada biasanya, maka dia akan diberi diskon 20% dari harga standar. Oke, kalimat yang biru ini kita buat rumusnya. Misalnya, biasanya itu saya lambangkan A, harga standar saya lambangkan B. Ya, saya misalkan ya. Nah, teman-teman, kalau 50% lebih banyak, itu kira-kira berapa persen? Saya tanya. Kalimat 50% lebih banyak itu sama seperti berapa persen? Coba, 50% lebih banyak itu sama seperti berapa persen? Ada yang tahu nggak? Lord J 150%, betul ya. Karena awalnya 100%, dia beli lagi 50% lebih banyak. Nah, sama seperti 150%. Jadi, hari itu dia membeli 150% lebih banyak dari biasanya. Nah, biasanya saya kalikan A. Oke. Ini jumlah barang yang dibeli. Dikali harga. Nah, sekarang harganya didiskon 20%. Kalau didiskon 20%, itu sama seperti berapa persen? Saya tanya. Sekarang didiskon 20%. Sama seperti berapa persen? 80, betul ya. Yang awalnya 100% dikurangi 20%. Nah, berarti sekarang harganya cuma 80% dari harga standar. Misalnya ada yang tanya, Bang kok dikali kenapa? Yang ini dikali ini kenapa? Ya gini misalnya, saya kasih permisalan ya. Misalnya satu piringnya 10.000. Nah, kalau beli 3 piring, berarti kan 3 piring dikali harganya 10.000. Saya ulangi ya, ini jumlah barangnya dikali harga satuannya. Nah, jumlah barangnya kita nggak tahu, 150% dari biasanya. 150%-nya A. Dan harganya kita juga nggak tahu. Yang kita tahu adalah didiskon 20%, berarti 80% dari harga standar, yaitu B saya lambangkan. Oke. Nah, setelah didiskon, ya, harga totalnya menjadi $120 kali harga standar satu kalender. Nah, kita buat persamaan yang sama dengan $120 kali harga standar satu kalender, yaitu B. Ya, 120 dikali harga standarnya adalah B. Nah, sudah ketemu persamaannya, teman-teman. Ya, sudah ketemu persamaannya. Berapa banyak kalender yang dibeli? Berarti yang ditanya adalah A. Ya. Berapa banyak kalender yang dibeli? Nah, gitu teman-teman ya. Kita bahas. Sekarang kita cari nilai A-nya. Oke, 150% itu kan sama seperti 1,5A ya. Dikali 80% kali B itu 0,8B. Sama dengan 120B. Nah, B sama B bisa dicoret ya. Oke, 1,5 kali 0,8. Itu 1,2 ya teman-teman ya. 1,2A sama dengan 120. Berarti A sama dengan 120 dibagi 1,2. Coret ketemulah 100 pieces ya. Ini kalau normal ya, kalau biasanya
Tapi kan ini luar biasa ya, karena dia beli 150% dari biasanya. Maka hari itu dia beli 150% dari biasanya. Nah, 150 per 100 dikali 100. Coret-coret 150 biji. Nah, ini jawaban yang F ya, lagi-lagi tipe. 150. Nah, jadi jawaban betul adalah yang F, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini tadi saya bikinnya kurang dari setengah jam ya, teman-teman ya. Copy paste, jadinya banyak yang tipe. CK. Oh iya, sorry. Pertanyaannya biasanya ya, sorry. Saya kira yang ditanya adalah hari itu. Nah, berapa banyak kalender yang biasanya dibeli? Oh ya, biasanya, sorry. Nah, nggak jadi salah ya. Kalau hari itu betul 150, tapi yang ditanya yang biasanya. Nah, thank you ya yang sudah mengingatkan ya. Berarti tidak jadi salah nih. Oke, jadi jawaban yang betul adalah yang C. Iya, yang biasanya ya, sorry. Mantap ya, sudah diingatkan. Oke, sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau pertanyaannya adalah hari itu berarti 150, tapi karena pertanyaannya adalah biasanya, berarti jawabannya adalah yang ini, 100. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Bisa jadi 1,2 gimana Kak? Itu perkalian biasa ya teman-teman ya. Jadi ini saya ajari, mumpung ada yang tanya, saya ajari perkalian. 1,5 dikali 0,8. Nah, teman-teman, fokus saja ya. Fokus saja ke angka bulatnya. Angka bulatnya kan 15 sama 8 nih. Kita kalikan 15 kali 8. Ketemulah 0,420 ya. Baru karena perkalian ya, yang ini adalah satu angka di belakang koma, satu angka belakang di koma. Kalau perkalian berarti dijumlah. Nanti ada dua angka di belakang koma. 1, 2. Nah, jadinya 1,20. Ya, 0 di belakang koma nggak usah ditulis, 1,2. Nah, asalnya dari situ. Ya, asalnya dari situ, teman-teman. Ada juga yang tidak bisa membagi, misalnya 120 bagi 1,2 kok bisa dapat 100 dari mana? Ya gampang, teman-teman. Supaya tidak koma, ini saya kali 10 jadinya 1200, ini saya kali 10 jadinya 12. Nah, biar gak ada komanya, coret-coret ketemu 100. Ini kadang juga ada yang tidak bisa ya, materi dasar seperti ini. Ya, yang ditanya biasanya jawabannya 100%. Kalau misalnya yang ditanya hari itu 150. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan yang nomor 9. Cara mencari yang hari itu gimana Kak? Hari mana maksudnya? Nanti diputar ulang ya, di YouTube saya upload biar gak kelamaan. Nih, nanti lihat di YouTube saja. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 9. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya adalah benar salah ya. Sebenarnya ada tabelnya, cuma karena tadi buru-buru ngetiknya ada benar salah ya. Benar salah. Nah, nanti teman-teman cukup yang A apa, B, S, B misalnya, atau S, S, B gitu ya. Ini tingkatannya susah teman-teman, nomor 9 ini. Kalau sudah ketemu dan maksud dari teksnya, soal ini jadi mudah. Tapi kalau belum paham teksnya, soal ini akan susah. Oke, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Nanti jawabannya gini ya, misalnya A benar, B salah, C benar. Berarti B, S, B gitu. Oke, silakan 3 menit dari sekarang. Biasanya live jam berapa Kak? Kita live-nya nggak nentu ya. Tapi kemungkinan besok pagi atau siang itu konsultasi SNBP ya.
Kalau malamnya itu pelajaran ya, materi kayak gini, bahas soal. Mungkin besok live-nya jam 6:30 malam. Nah, biar nggak ketinggalan, kalian follow TikTok-nya, nanti ada pemberitahuan. Atau mau gabung grup WA secara gratis bisa. Follow TikTok, subscribe YouTube, follow IG, di screenshot kirimkan ke WA kami. Nanti tak masukkan grup WA secara gratis. Oke ya, kita saling simbiosis mutualisme teman-teman ya. Saya ngasih ilmu gratis, teman-teman bantu follow ini saja. Ya. Nanti di screenshot kirimkan ke WA saya. Oke, silakan dicoba dulu, saya tak ngambil charger ya. Nanti 15.000 like kita bahas. Ya, di grup bisa bahas soal. Boleh kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman ya yang sudah gabung grup. Kalau ada soal boleh di-share ya. Cara gabung grupnya gampang ya. Cara gabung grupnya follow TikTok, subscribe YouTube, follow Instagram, di screenshot buktinya kirimkan ke WA kami. Nah, nanti tak kirim link untuk bergabung grup WA secara gratis. Ya, nanti ini ada di YouTube teman-teman ya. Pernyataan B benar. Oke, ada yang sudah menjawab B benar. Jadi yang agak susah itu di pernyataan A. Abang kuliah kah? Enggak, saya enggak kuliah teman-teman. Saya pengusaha ya. Pengusaha, bikin banyak usaha. Salah satunya bikin bimbel ini. Nah, ini ajang promosinya di TikTok teman-teman ya. Jadi dulu saya tuh dari tahun 2014 sampai 1 tahun yang lalu itu sering terjun di lapangan ya. Jadi kami punya soal-soal asli. Nah, kebetulan tahun 2024 sama 2025 saya fokus ke bimbel. Nah, ini baru bikin bimbel teman-teman ya. Kami sudah punya dokumen lengkap soal-soal asli. Ya, nanti saya leskan, bagi yang ikut les kita bahas soal-soal asli. Atau teman-teman kalau sudah ikut les yang lainnya, teman-teman bisa beli buku kami ya. Buku kami murni 100% soal asli UTBK tahun 2024 lengkap. Ya, nanti ada 7 subtest, masing-masing saya kasih 5 paket soal beserta pembahasannya. Ya, saya nggak tahu kalau buku-buku yang lain ya teman-teman ya. Kalau buku saya asli murni ya. Nah, yang mau PO buku, teman-teman bisa menghubungi WA kami. Oke, kita bahas ya. TO-nya ada, tenang saja, ditunggu. Sabar ya, kita bahas dulu soal nomor 9. A salah. Oke, kita bahas. Jadi gini teman-teman. Nah, ini ya. Harga 1 botol alkohol, teman-teman mabuk ya minum alkohol ya. Jangan diminum ya. 1 botol alkohol 70%, harga 1 liternya adalah 35.000. Ya, harga 1 botolnya 1 liter. Nah, teman-teman, harga 1 botol untuk alkohol 100% ya, yang isinya 1 liter adalah 45.000. Nah, si Rehan ini membutuhkan alkohol 90% sebanyak 5 liter untuk mensterilkan alat-alat medisnya. Oke, ia membuatnya dari campuran, jadi dioplos teman-teman ya. 70% dioplos dengan 100%. Nah, berdasarkan informasi di atas, ya, pilihan benar, ini ganti saja ya B sama S saja ya, biar nggak membingungkan. Jadi kalau benar itu B, kalau salah itu S. Nah, gini saja biar enak. Oke, Rehan membutuhkan 1 botol alkohol, berarti 1 kali 70%, dicampur 3 botol, 3 kali 100%. Nah, kita cari campurannya teman-teman ya, per totalnya sekarang jadi 4 liter. Nah, 70%
3 kali 100, 300%. Dibagi 4. 370% bagi 4. Kita cari apakah dia betul 90%. Oke, kita manfaatkan teknologi teman-teman ya. 370 dibagi 4. Coret, ketemu 92,5%. Nah, berarti salah ya. Karena pengennya adalah 90%. Berarti salah ya. Dia nggak bisa menghasilkan 90%. Nah, biaya yang dibutuhkan Rehan untuk membuat 6 liter alkohol 90% tidak lebih dari 250.000. 250.000. Oke. Sekarang saya tanya teman-teman, saya tanya ya teman-teman ya. Saya tanya sekarang, supaya dapat 90% ya. Kan yang dipinginkan 90%. Supaya dapat 90%, yang alkohol 70% berapa liter, yang 100% berapa liter coba? GNZG, 1 botol 70% dan 2 botol 100%. Bisa ya? Oke, kita cek pakai perbandingannya milik GNZG. Oke ya, kita cari campurannya. 1 liter 70% ditambah 2 liter 100%. Nah, karena ini 1, ini 2, berarti totalnya 3 liter. 70 ditambah 200 dibagi 3 ya. 270 bagi 3 betul, ketemulah 90%. Nah, ini kan 3 liter ya teman-teman ya. Saya lihat ya, saya ulangi ya. Ternyata 90% ini adalah 3 liter. Nah, 3 liter berarti berapa totalnya? Tadi kan kita cari biayanya ya teman-teman ya. Tadi kan 1 liter 70%, berarti 1 dikali harganya 35.000 ditambah yang 100% 2 liter. 2 kali berapa tuh? 45.000. Nah, 35 ditambah 90 ketemulah 125.000. Ini 3 liter. Pertanyaannya, kalau 6 liter berapa ribu rupiah? Kok 200 ya? Ini 2 kali 100%. 250.000 betul ya. Jadi kalau 3 liter 90% itu 125.000. Nah, kalau 90% 6 liter ya tinggal dikali 2, 2 kali 125. 250.000. Oke, sudah ketemu nih ya. 250.000. Kita jawab pernyataan yang B. Biaya yang dibutuhkan Rehan untuk membuat 6 liter 90% tidak lebih dari 250 betul ya. Tidak lebih, yaitu pas 250. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang C. Jika, ya teman-teman ya, jika ternyata di apotek dijual alkohol 90% kemasan 1 liter dengan harga Rp49.000, maka biaya yang dibutuhkan Rehan untuk membuat sendiri lebih kecil dibandingkan 5 botol. Oh, ternyata di apotek ini ya sudah ada 1 liternya adalah 49.000. Nah, Rehan kan pengennya 5 liter ya teman-teman ya. Nih, Rehan pengennya 5 liter dari soal. Oke, kita cari. Kalau 5 liter, ini yang dari apotek ya. Nah, ini 5 liternya baru dipakai. 5 liter, 1 liternya di apotek 49.000. Ketemulah Rp225.000. 245.000. Nah, teman-teman ya. Perhatikan, Rehan kan pengennya 5 liter saja. Nah, kalau 5 liter berarti 245.000. Sedangkan ini, teman-teman, kita nggak bisa bikinnya, nggak bisa bikin 5 liter karena harus kelipatannya, perbandingannya ya. Saya ulangi ya. Si Rehan nggak bisa bikin 5 liter, dia harus bikin 6 liter. Karena perbandingannya, yang 70% itu 1, yang 100% itu 2, 1 banding 2. Ya.
Nah, nggak bisa 5 liter, maka dia harus terpaksa bikin 6 liter. Ya, kalau pengen 5 liter, dia terpaksa harus bikin 6 liter. Ternyata biayanya habis 250.000. Nah, berarti salah pernyataan yang ketiga. Salah. Oke, jadi jawabannya adalah salah, benar, salah. Gitu ya, jadi 5 liternya dipakai untuk menjawab yang C. Saya ulangi ya, si Rehan itu tidak bisa bikin 5 liter ya, nggak bisa bikin 5 liter langsung, pasti kelebihan karena takarannya untuk ketemu 90%, yang 70% itu 1, yang 100% itu 2, perbandingannya adalah 1:2. Nah, kalau yang 70% 2, maka yang 100% adalah 4. Nah, totalnya 6 liter. Jadi 5 liter nggak bisa begitu. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Nah, itu menjebak ya, soal ini sangat menjebak kalau tidak hati-hati. Nanti teman-teman malah nyari itu 5 liter dulu, nanti ini dibagi 5, salah ya. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita sebelum soal yang terakhir nomor 10, saya tak promosi sebentar ya. Ada soal bergambar banyak PM ya. Ada 8 nomor di soal aslinya. Nanti tak lihatkan sedikit. Oke ya. Ini saya tak promosi sebentar sebelum soal yang terakhir. Jadi kami membuka kelas online via Zoom. Ini sudah gelombang yang kedua, yang satu sudah penuh. Yang dua ini baru 5 orang ya. Kita mulai minggu depan. Nah, ada paket kelas sama paket privat. Kalau paket kelas itu harinya kalau nggak Selasa, Kamis, Jumat, itu Selasa, Jumat, Sabtu. Ya. Kayaknya yang gelombang 2 itu Selasa, Jumat, Sabtu. Nah, jamnya jam 4:30 atau jam 7 sampai setengah 9. Satu pertemuannya 90 sampai 100 menit via Zoom. Yang dibahas adalah soal asli UTBK tahun 2024 sama soal prediksi. Ya, semua subtes ada 7. Ya, pendaftarannya harusnya maksimal 4 Januari ini, tapi saya undur sampai nanti hari Minggu ya. Senin boleh. Biayanya 350.000 per bulan. Satu bulannya 12 kali pertemuan. Atau dihitung-hitung 1 minggunya 3 kali pertemuan. Itu kalau paket kelas. Nah, kalau paket privat, ini bagi yang finansialnya cukup bagus, sama kalau rame-rame nggak mudengan ya. Nah, bisa paket privat karena one on one langsung dengan tentornya satu-satu. Ya, satu murid satu tentor. Jadwal lesnya juga fleksibel sesuai dengan waktu luangnya siswa. Materinya bisa request. Misalnya, Bang, saya lemahnya di PM sama PK saja boleh. Yang lainnya sama ya. Kalau ini biayanya 100.000 per pertemuan karena satu orang satu tentor. Nah, fasilitasnya dapat software soal, video recording selama pembelajaran, jadi bisa diputar ulang bagi yang ketinggalan. Dapat tryout gratis, ada 5 kali nanti ya. Sama konsultasi jurusan. Nah, untuk info pendaftaran bisa menghubungi WA ini. Saya ulangi, yang paket kelas, gelombang 2 saya mulai minggu depan. Oke, gitu ya. Yang soal gambar ini saya lihatkan ya. Tak lihatkan soal gambarnya. Sebelum kita bahas soal yang terakhir ya teman-teman ya. Ini tak lihatkan soalnya. Jadi yang kami bahas itu benar-benar soal asli teman-teman ya. Ini kalau dokumennya ini ya, nggak saya lihatkan. Nah, ini yang sudah jadi, nanti yang kami cetak dalam bentuk buku. Ya, jadi kami punya arsip lengkap untuk soal-soal UTBK tahun 2024. Nanti saya bukan, ya saya buat buku. Karena baru cetakan pertama, kami buka PO dulu. Ini sudah ada 20-30-an orang ya. Yang kami utamakan adalah yang PO dulu. Yang mau PO bisa menghubungi WA tadi ya, ini gambar. Nah, ini gambar ya, diagram alir. Pasti yang kemarin ujian ketemu soal ini, nggak mungkin nggak. Nah, ketemu ini juga ya, soal keran, sirkuit, kemudian gendeng ya, genteng, kemudian kereta api, itu kami punya semua lengkap dokumennya. Nah, kalau teman-teman ikut les, yang kami bahas adalah soal asli. Kalau live seperti ini, saya adaptasi dari soal asli. Kayak gitu ya. Ini yang mau screenshot brosurnya boleh nih. Saya hitung.
1, 2, 3. Jadi yang mau PO buku, ya bukunya insya Allah jadinya nanti pertengahan Januari ya. Yang kami utamakan adalah yang PO dulu. Yang mau PO silakan bisa menghubungi WA ini. Isinya soal asli sama prediksi beserta pembahasannya. Ini lesnya ini ya, sudah ada. Oke, 1, 2, 3. Silakan boleh di screenshot. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Oke, silakan nomor 10 ya. 2 menit dari sekarang. Cara cari cepat 90% yang mana? Yang mana yang tadi? Nah, itu benar-benar logika. Kak Ca ya, itu benar-benar logika Kak Ca. Jadi harus memprediksi banyak soal-soal penalaran itu pakai penalaran. Kira-kira biar jadi 90% itu racikannya berapa kali berapa? Cara cepatnya adalah melihat kelipatan dari 90, 180. Nah, ini 270 bisa. Dengan cara 1 kali 70 ditambah 2 kali 100. Jadi caranya melihat kelipatan 90. Oke ya, soal yang terakhir nomor 10. Oke, sama-sama ya. 20.000 like, nanti kita bahas soal yang terakhir nomor 10. Iya, lesnya betul via Zoom. Jadi lesnya via Zoom ya, nggak via TikTok. Insya Allah kalau nanti sudah, biasanya kalau sudah mulai les aktif ya, lesnya sudah aktif nanti bulan Januari pertengahan, itu live-nya jadi jarang teman-teman. Jadi mohon maaf ya, karena keterbatasan tenaga dan waktu, kami utamakan yang les dulu. Kalau misalnya ada waktu, kita baru live. Kalau ini mumpung liburan, kita free teman-teman. Nanti pas sudah aktif lesnya, itu bakal jarang les ya teman-teman ya. Seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali pertemuan ya. Jamnya jam 7 sampai setengah 9 WIB. Oke, sudah 20.000 like, kita bahas soal berikut ini. Belum ada yang ketemu soal nomor 10? Belum ada yang menjawab sama sekali ya. Oke, kita bahas teman-teman ya. Nah, ini saya adaptasi dari soal asli. Soal aslinya itu emas. Tapi ini saya ganti tembaga. Ya. Kalau soal aslinya itu sama-sama naik. Kalau ini saya ganti, yang satunya naik, yang satunya turun. Oke, kita bahas langsung soal yang nomor 10. Soal yang terakhir ya. Jadi gini, pada tahun 2023, harga tembaganya adalah 2 USD per kilogram. Saya ulangi ya, 2 USD per kilogram. Sedangkan kurs dolar atau nilai tukar dolar terhadap rupiah adalah Rp16.000 per USD atau per dolar ya. Nah, diketahui perubahan harga tembaga mengalami kenaikan tetap 10% per tahun. Sedangkan nilai tukar dolarnya itu mengalami penurunan berdasarkan soal ini ya, 20% per tahun. Nah, tahun itu Budi membeli tembaga sebesar 10 kg. Jika pada tahun 2025 Budi menjual kembali tembaga tersebut, maka harga jualnya berapa? Nah, itu yang ditanya ya teman-teman ya. Oke, kita cari. Yang pertama, teman-teman, kita cari dulu harga tembaganya per kilogram. Oke ya, kita cari harga tembaganya dulu. Tahun 2023 itu harganya masih 2 USD. Tahun 2024 itu naik 10%. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. 10% dari 2 itu berapa, teman-teman? Oke, ada yang sudah menjawab ya, yang B. Oke, kita save ya. 10%-nya 2 berapa? Ayo.
0,2 ya. 10% dari 2 itu 0,2. Berarti sekarang 2024, 2023 itu 2 ditambah kenaikannya 0,2. Sekarang menjadi 2,2 USD. Nah, belum berhenti karena yang ditanya adalah tahun 2025. Kita cari naik lagi 10%. Tahun 2024 itu 2,2 ditambah. Nah, 10%-nya dari 2,2 berapa? Coba ada yang bisa jawab nggak? 10% dari 2,2. 0,22 betul ya. Nah, sekarang harganya berarti menjadi 2,42 USD. Sudah ketemu. Oke, kita kotakin dulu. Ini harga tembaga sekarang. 2,42 USD per kilogram. Ya. Kita cari dulu yang kedua. Yang kedua adalah nilai tukarnya, kurs dolarnya. Tahun 2023 ya, 1 USD-nya adalah 16.000. Tahun 2024 mengalami penurunan 20%. Oke, saya tanya, 20%-nya dari 16.000 berapa? %-nya dari 16.000 berapa? 3.200, betul ya, 3.200. Nah, dikurangi harganya 12.800. Belum berhenti karena yang ditanya adalah 2025, turun lagi 20%. 12.800. Nah, 20%-nya dari 12.800 berapa? Berapa 20%-nya dari 12.800? 2560. Oke, 2560. Sekarang kita kurangi ya. Kita manfaatkan teknologi biar gak kelamaan ya. Tapi nanti kalau ujian gak boleh teman-teman ya. 12.800 dikurangi 2560. Nah, ketemulah 10.240. Sudah ketemu. Kita kotakin. Oke, sekarang kita cari harga jual totalnya. Karena dia belinya 10 kilo, berarti 10 kilo. Per kilonya adalah 2,42 USD. 1 USD-nya adalah 10.240. Nah, oke, kita kali ya teman-teman ya. Betul nggak jawabannya yang B? 10 dikali 2,42 dikali 10.240. Nah, ketemunya 247.808. Mantap. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul ya? Ini kategorinya soal mudah atau susah? Ini kategorinya sedang teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak bisa mencari ininya, ini akan kerepotan. Jadi yang paling susah itu memahami soalnya. Ini kategorinya sedang. Yang susah itu soal ini, tak lihatkan. Ya, contoh soal susah. Soal asli ya teman-teman ya. Saya ambilkan, terserah. Misalnya ini saya ambilkan P4. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini ada perahu. Ini contoh soal susah. Nomor 13 sama 16. Nah, ini jawabannya akar-akar seperti ini teman-teman. Sama, nanti yang susah itu soal seperti ini. Flowchart. Ya, flowchart dari PM itu susah. Diagram alirnya. Karena diagram alirnya lebih kompleks daripada PK. Nah, contohnya ini. Ini sangat lama teman-teman ya dalam memahami ini. Kalau yang flowchartnya dari PK kan angka-angka, kalau ini tidak. Ya sudah ya, nanti di screenshot dikirimkan ke bimbel lain ya. Soal saya sering diambil bimbel lain teman-teman ya. Oke, jadi sebelum saya akhiri teman-teman yang mau les atau mau PO buku soal asli, teman-teman bisa menghubungi WA ini ya, teman-teman ya. Jadi mumpung saya bikin soal ini, mumpung bikin buku perdana ya, karena sebelumnya kami terjun di lapangan,
punya arsip-arsipnya. Nah, baru kali ini saya bikin cetakan pertama. Ini sudah ada 30-an orang yang PO. Saya utamakan yang PO dulu, karena baru cetakan pertama. Nyetaknya terbatas, teman-teman ya. Yang mau PO buku, silakan bisa menghubungi ini. Atau yang mau ikut les, minggu depan baru mulai, bisa menghubungi WA ini. Kalau yang mau privat, mau kapanpun boleh. Oke ya, boleh di screenshot 1, 2, 3. Harga bukunya kurang lebih 130 ribuan. Ya. Berisi 7 subtes, ya, beserta pembahasannya. Nanti ada grup khusus untuk yang PO buku. Nah, misalnya teman-teman sudah beli bukunya, masih bingung dengan pembahasannya, nanti bisa tanya di WA, ya. Ada grup khususnya, tenang saja. Karena baru cetakan pertama, ada garansinya. Teman-teman yang bingung bisa ditanyakan di grup WA. Oke ya. Kalau gitu sudah saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nanti rekamannya saya upload di YouTube. Teman-teman yang belum tahu YouTube-nya bisa kunjungi YouTube kami di A+ Course. Gitu ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.